Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, sebelum saya membahas tentang sholawat nariyah, izinkan saya menyampaikan kabar duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pergi ke rahmatullah salah seorang guru besar kita, yaitu Uyut Suma. Beliau wafat di malam Sabtu sekitar pukul 9.10 malam ya, di tanggal 30 Oktober. Sudah 10 hari ya beliau meninggalnya, sudah 10 hari. Maaf, saya baru mengkabarkan kepada Anda, kepada seluruh murid-murid dan paguron di seluruh Nusantara yang belum tahu, kami kabarkan bahwa Uyut Suma di bulan November saat ini tahun 2021 beliau sudah tiada. Kita doakan semoga almarhum diterima iman dan Islamnya dan diterima segala amal baiknya, dan semoga semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya atas nama keluarga besar Uyut Suma kepada seluruh murid-murid dan semua paguron yang pernah bersilaturahmi ke almarhum Uyut Suma, apabila ada kesalahan-kesalahan pribadi Uyut Suma pada sesama, semoga Anda semua berkenan memaafkan Uyut Suma. Saudara pemirsa, harap tahu bahwa Uyut Suma ini adalah salah seorang pancuh di daerah kami ya, salah seorang sesepuh di daerah kami. Beliau juga salah seorang guru dari Bapak Insinyur Soekarno ya. Dulu Bapak Insinyur Soekarno suka datang ke Uyut Suma ini. Kita berdoa bersama-sama. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentang sholawat nariyah. Banyak orang-orang yang menyebut bahwa nariyah itu neraka katanya. Bukan. Jadi sholat nariyah ini kalau Anda mau mengamalkan, maka Anda harus punya guru, harus ada pembimbing yang benar-benar membimbing Anda. Kalau sholat nariyah ini adalah, ini tidak ada di kajian syariat. Sholat nariyah itu masalah iman. Iman itu ada hati, ada lisan, ada perbuatan. Ini yang disebut iman. Yang tidak bisa ketebak masalah hati. Orang yang membaca sholawat nariyah, apakah tahu hatinya? Apakah niatnya meminta kepada Nabi Muhammad? Karena ini, sholawat ini banyak dikritik ya, terutama di kalimat ini, bihi ya, dengan sebabnya. Jadi Nabi Muhammad sebagai penyebab kesembuhan, menghilangkan kesusahan, harus dikaji. Dengan sebab Nabi Muhammad, dengan berkahnya Nabi Muhammad. Tidak syirik ini. Seperti orang yang punya penyakit lambung, suka menempelkan ini botol yang diisi air, ini air yang panas, ini suka ditempelkan ke perut. Apakah tahu maksudnya? Tahu maksud orang menempelkan botol ke perut? Apakah botol ini mempunyai kekuatan? Apakah botol ini bisa menyembuhkan? Tidak kan? Apakah orang yang menempelkan botol berisi air panas di dalam hatinya hanya membayangkan botol saja, konsen ke botol, tidak konsen ke Allah? Tidak tahu kan? Ini juga sama. Tidak. Jadi ini ada di kajian kolbu, tidak ada di syariat. Masalah kolbu ini
Telah banyak testimoni ini, telah diuji. Yang mengujinya para ulama. Ulama yang sudah ma'rifat. Jadi semakin ma'rifat, semakin tidak kaharti, saudara. Tidak dimengerti oleh orang-orang awam seperti kita. Makanya harus punya guru. Masalah syirik itu masalah hati ya. Kalau kita punya duit, pasti Anda jag-jag. Anda senang kan? Anda kalau punya duit merasa senang. Anda mempunyai duit merasa pede. Apakah duit mempunyai kekuatan? Apakah Anda percaya duit itu membawa kekuatan? Apakah Anda percaya duit itu bisa menolong? Nah itu masalah hati, saudara. Dengan berkahnya beliau, maka segala kesusahan akan hilang. Sebab berkah beliau. Saya mendapatkan ijazah ini dari seorang ajengan. Ajengan ini punya guru besar. Ini guru besar almarhum Abdul Haknu alias Angnu Gentur ya. Dia ini muridnya Pak Ajengan ini pernah pesantren di sini di Gentur. Dan ini saya minta ke sini salat nariyah ijazah ke sini. Tapi Pak Ajengan ini tidak ngasih. Malah ini menunjukkan kepada muridnya lagi. Di sini ada muridnya Pak Ajengan. Saya disuruh ke sini karena Pak Ajengan ini sudah mempercayakan kepada muridnya dalam hal ilmu ya, kerejekian. Kalau ke sini masalah fikih, tasawuf dan sebagainya, ke sini. Maka Pak Ajengan nunjuknya ke sini, wirid-wirid yang berhubungan dengan kerejekian. Karena begini saudara, yang namanya wirid itu, satu, rezeki ya. Dua, untuk pengasihan. Tiga, untuk kanuragan ya. Kita bahas dulu tentang wirid-wirid. Rata-rata wirid dari Al-Quran itu, satu untuk kerejekian, dua untuk pengasihan, tiga untuk kanuragan, terutama dari Asmaul Husna. Kanuragan itu misalkan tidak mempandai bacok, tahan pukul, ilmu jurus, ilmu jeblag, ya, dan lain-lain. Ini kanuragan. Ini ada dua kategori, satu sarah, dua buhun ya. Buhun dan sarah ini. Kalau untuk sarah, untuk kerejekian, pengasihan, kanuragan ada. Kalau untuk buhun, ini hanya ini saja, kanuragan dan pengasihan. Kalau untuk kerejekian sudah tidak ada. Saya mengalami, saudara. Saya mengalami semua ini. Saya mengalami dari mulai sarah, buhun, susuk, isim, sabuk ya, isim itu. Baca deskripsi. Channel saya ini adalah khusus saya membagikan pengalaman tentang aurat, tentang wirid yang saya alami, dan orang lain juga. Dan orang lain alami, saya tampung. Gimana rasanya, gimana caranya, gimana efeknya, baik buruknya gimana, begitu saudara. Saya bukan ustadz, makanya banyaknya orang yang bilang bahwa tulisan Arab saya jelek. Karena channel ini bukan tutorial nulis Arab. Channel saya ini adalah membagikan aurat, wirid. Ada buhun, ada syarah. Tapi kebanyakan saya 75% ini membagikan tentang kerejekian dan pengasihan. Kalau kanuragan tidak akan saya bagikan. Karena ini harus punya guru pribadi, harus punya guru langsung untuk kanuragan. Kalau untuk masa kerejekian, pengasihan, itu silahkan. Tidak perlu bimbingan, dengan ijazah pun cukup, saudara. Ini tergantung kepercayaan Anda. Terus masalah buhun. Masalah buhun itu adalah, saudara, untuk kerejekian tidak ada. Malah kalau kita sering membaca buhun, mengalap buhun untuk pengasihan dan kanuragan, biasanya seret, saudara. Namanya duit, namanya pekerjaan susah. Ini saya alami, saudara. Ini untuk hidup di jalan, kanuragan dengan buhun, saudara. Rata-rata orang yang hidup di jalan pasti kanuragannya memakai buhun, susuk, dan sabuk. Jadi yang saya bagikan di channel ini adalah
Untuk kerejekian saja dan pengasihan seadanya. Terutama untuk kerejekian, saudara. Ya, karena ini sudah saya alami semua. Jadi saya membagikan ijazah-ijazah yang saya alami dan saya tampung dari teman-teman, dari keluarga, sahabat. Kalau misalkan tidak cocok dengan Quran dan hadis dan logika Anda, maka ya jangan didengarkan, jangan diambil. Kalau ada kecocokan dengan hadis Al-Quran dan logika Anda, silahkan ambil. Dan sekali-kali saya membagikan tentang wirid-wirid yang disunahkan oleh Rasul. Orang Sunda itu punya pegangan hidup, saudara. Ini cager, bager, bener, pinter. Nih pinter nomor 4. Pinter itu sangat berguna untuk orang bodoh. Orang pinter tidak akan bisa disebut pinter kalau tidak ada orang bodoh. Maka anggaplah saya ini orang bodoh, saudara. Anggaplah saya ini orang bodoh, Anda orang pinter. Karena tanpa orang bodoh Anda tidak bisa disebut pinter. Anda bisa makan, orang pinter bisa makan karena ada orang bodoh. Karena orang pinter tidak mungkin pergi ke sawah nanam padi, nanam gandum, nanam jagung. Para guru, para pengajar bisa makan karena ada orang bodoh. Iya kan? Orang bodoh itu sangat bermanfaat, saudara. Makanya kalau misalkan channel ini channel bodoh, ini sangat bermanfaat, saudara. Membagikan kebodohan untuk orang-orang pinter, bukan untuk orang-orang bodoh. Pasti channel saya direspon oleh orang-orang yang pinter. Kritik, ya pasti itu, pasti dikritik oleh orang-orang yang pinter. Kalau orang bodoh tidak mungkin mengkritik, saudara, karena ini sudah bodoh, karena channel ini channel bodoh. Itu hanya intermezzo saja ya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, pilih semua, dan bagikan kepada teman-teman. Kita kembali ke sholawat nariyah. Tadi ada anu di sini ajengan ya. Ini ajengannya masih ada. Terus di sini ada ustadz lagi. Saya ijazahnya dari sini. Ini harus saya kerjakan di Gua Pamijahan. Tapi saudara, saya menolak untuk di Gua Pamijahan karena saya penakut. Untuk apa? Karena saya tidak gimana ya, berniat untuk mengejar dunia, tidak. Saya karena Allah saja. Jadi saya meminta kepada Pak Ustadz ini, jangan di Gua Pamijahan, tidak sanggup. Saya mintanya di Garut saja, di Cikelet, di Kampung Adat Tuku. Di Kampung Adat, pasti Anda yang sudah ke sana pasti tahu lokasinya. Karena saya dulu sudah 2 kali ziarah ke situ. Tempatnya enak, adem ya. Malamnya tidak ada listrik, hanya pakai cempor. Tempatnya pakai bambu, atapnya pakai ijuk. Air mengalir, sejuk, banyak pohon-pohon. Wah, saudara, itu cocok sangat saya pikir untuk tirakat. Dan Pak Ustadz ini mengizinkan, silahkan katanya. Dan singkat cerita, saya pergi ke Ciklet, Kampung Adat. Saya minta izin waktu itu ke sudah Mama Uluk ya, kuncinya mamanya. Saya minta izin untuk tirakat di situ. Di situ ada tempat bangunan di sini. Di situ untuk meteng ya. Kalau sudah masuk sini tidak boleh keluar. Wudunya saja hanya di situ disediain di ember, air di ember. Di sini tidak bisa sholat berjamaah, maka saya memilih di Tajuk, di masjid. Sholawat nariyah dari guru saya harus mendapatkan 4.444 kali selama 40 hari. Mutih ya, puasa mutih. Jadi puasanya hanya nasi putih, jangan pakai garam, nasi putih saja. Malam pertama lancar di masjid saya sendirian. Tapi saudara, besoknya tiba-tiba saya mau pulang, entah kenapa. Saya tetap mau pulang. Padahal di situ tempatnya nyaman, saudara. Jauh dari keramaian, ya, nyaman. Tapi kenapa saya pengen pulang? Dan untuk malam kedua ini saya di masjid
sekitar jam 11 malam, waktu lagi membaca salat nariyah, tiba-tiba masjid itu seperti ada gempa, saudara. Ada lini kalau bahasa Sunda. Seperti ada gempa, tapi hanya sebentar, hanya 3 detik saja. Brek begitu. Lampunya juga, kan di situ ada lampu ya, lampu dari cempor ada, remang-remang ya, tebak angin, kecas-kelices. Waktu subuh, waktu orang berjamaah sholat, saya tanyain, apakah malam jam 11 ada gempa? Tidak ada katanya. Karena mereka jam 11 itu belum pada tidur, tidak ada apa-apa katanya. Dan untuk malam ketiga, saudara, saya makin tidak betah, saudara. Makin tidak betah. Dan akhirnya siangnya, hari yang ketiga siangnya, saudara, sekitar jam 10-an lah, 10 pagi, saya pergi keluar cari sinyal. Saya pengen buka HP ya, takut ada apa-apa di kampung. Saya pergi ke atas, di situ ada sawah, karena di situ tidak ada sinyal, harus pergi keluar. Di situ ada sawah, dan saudara, di sawah itu malah saya ngambil dulu video ya, sama kesel, ngambil dulu gambar video di sekitar situ. Nah ini video dan gambarnya ya. Di situ kebetulan ada 2 ekor lutung ya, bukan lutung kasarung, ini lutung asli. Lutung asli itu 2, lagi nyari makanan atau lagi moyan, lagi menjemur ya. Kata sesepuh di situ, kalau kita mengambil gambar, mengambil video, kalau ada makhluk misalkan lutung, kalau dibuka tidak akan nampak katanya, tidak akan nampak saudara, dan dipoto pun tidak akan nampak. Itu banyak yang kejadian dulu ya. Tapi kenapa waktu saya mengambil gambar, mengambil video, itu lutung ada, kelihatan, nampak, ada 2, lari melihat saya. Kata salah seorang sesepuh, itu tempat berarti sudah tidak murni lagi katanya. Ini katanya mungkin banyak orang-orang yang ke situ yang berziarah, melabrak pantrangan ya, karena di kampung adat Duku itu pantrangannya banyak ya. PNS jangan ke situ, jangan ziarah. Masuk makam jangan pakai celana dalam, harus pakai seragam hitam-hitam, harus pakai ikat ya, ikat Sunda. Mungkin banyak dilabrak sama pendatang. Begitu kata salah seorang sesepuh. Sekitar 3 tahunan saya ke sana. Waktu saya membuka HP ada WA yang masuk. Ternyata ada seseorang yang minta tolong sama saya. Jadi WA-nya banyak ya, baru kebuka setelah beberapa saat saudara, orang tersebut nelpon. Karena mungkin sudah tidak checklist lagi di WA saya. Pikir dia, wah ini sudah aktif. Nelpon dia. Dan wah saudara, curhat panjang tentang kesusahan. Minta tolong katanya, saya lagi bingung, lagi susah. Kata saya, kalau minta tolong jangan ke saya. Wah iya, karena stain ke Allah. Ya saya juga tahu katanya. Saya juga tahu. Minta tolong itu harus ke Allah. Jadi saudara, orang yang sudah gelap ya, orang yang sudah bingung sama duit, kalau dikasih saran, apalagi dikasih doa, dikasih aurat, tidak akan masuk. Orang yang bingung, orang yang balung, orang yang sudah beku hati, kalau dikasih saran tidak akan masuk, saudara. Jadi solusinya untuk orang tersebut maka ya didoain saja. Jangan dikasih wirid, tidak akan masuk, tidak akan dikerjakan, malah akan tambah kacau pikirannya. Kalau menolong saya tidak bisa, kata saya. Kalau solusi ada, ya solusinya gimana katanya, supaya saya mendapatkan duit. Jadi ceritanya begini saudara, orang ini mau hajatan. Jadi seminggu lagi mau hajatan, mau berangkat karena putranya mau nikah, putranya laki-laki mau nikah, mau berangkat 1 minggu lagi ke calon pengantin istri. Duit tidak ada, sudah habis. Sudah tidak ada stok lagi untuk hari H. Harus nyewa rombongan, mobil dan lain-lain. Jadi dia memerlukan duit waktu itu 25 juta katanya cukup. Dari mana? Minta tolong. Kalau nolong saya tidak bisa. Kalau solusi ada. Ya solusinya gimana? Ya solusinya ke Allah. Nanti saya akan bilang ke Allah nanti malam. Kalau sekarang tidak bisa, tidak konsen. Kalau insya Allah nanti malam saya minta ke Allah. Di malamnya saudara, saya meminta kepada Allah supaya orang tersebut ditolong, dihilangkan kesusahannya, kebingungannya. Ini saya baca waktu itu 313 khusus untuk orang tersebut.
Saya bacakan waktu itu 313 kali, saudara, salat nariyah, supaya orang itu segala kesusahannya dihilangkan, kebingungannya disirnakan, hatinya dilapangkan, tidak sumpek lagi. Dan saudara, bedanya salat nariyah yang jarurnya ijazahnya dari almarhum Gentur, bedanya di sini, saudara. Nih, wayas taskil gomamu, ada yang wayus taskol, ada yang wayas taskil. Kalau dari jalur Gentur ini, saudara, wayas taskil, ini masalah pasif dan aktif saja, harus dikaji dengan nahwu ya, panjang. Itu bedanya ya, kalau ijazah dari jalur Gentur Cianjur. Dan saudara, besoknya saya pulang, saudara, besoknya saya pulang, pamitan dulu sama mama ya, sama mama Uluk, saya pamitan pulang saja. Kenapa katanya? Ya pulang saja, udah selesai kata saya. Dan saudara harap tahu, di kampung Dukuh itu, di kampung adat Dukuh Cikelet Garut itu, kalau setiap malam satu rutin tawasul dan membaca salat nariyah ya 4444, karena banyak orang di situ, banyak pendatang yang mau jaroh, karena siangnya dan hari Sabtunya ke jaroh ke Syekh Abdul Jalil, begitu. Dan yang diutamakan di kampung Dukuh itu adalah sedekah, saudara. Sedekah saja. Diutamakan adalah sedekah. Ya ke siapa saja sedekahnya mah, ya. Yang penting sedekah. Dan saudara, setelah saya ada di kampung ya, ada di Lembur, dan setelah di Lembur saya 2 hari, ada saudaranya orang yang lagi bingung tersebut. Saya menanyakan kepada saudaranya, gimana rencana kebesan itu saudara kamu, sudah ada solusi? Nah dia hari itu lagi keluar kota, saudara, ke saudaranya, karena saudaranya, saudara, telepon katanya, kalau butuh duit kesini saja katanya. Ada di teleponnya ngomong, ada katanya duit 27 juta, tapi sistemnya bukan ngasih, bukan sedekah. Jadi sistemnya begini, jadi silahkan pakai duitnya, tapi kalau sudah ada untuk membayar ya bayar saja, begitu kata saudaranya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Saya berpikir apakah ini dari kedahsyatan salat nariyah, apakah ini memang kebetulan saja. Dan saudara, setelah itu, setelah beberapa bulan ya, ada lagi ibu-ibu yang curhat kepada saya, ibu-ibu yang suaminya nganggur karena habis kontrak ya, habis kontrak kerja, nganggur, di rumahnya punya anak cuma 1 sih, tapi udah sekolah, tapi suaminya nganggur, ibunya nganggur lagi, bingung, utang banyak, utangnya banyak, saudara. Ada hutang harian, ada mingguan, ada hutang bulanan, ada hutang 3 bulanan, riweuh ya, hutangnya banyak. Wah, sudah sampai stres ibu ini, sampai nangis, stres, gelap. Kalau menghadapi orang yang gelap seperti itu, diamin saja, biarkan dia mengungkapkan segala unek-uneknya. Kalau langsung dikasih saran, dikasih solusi, tidak akan masuk, saudara. Orang yang sudah gelap begitu. Nah, nanti kalau sudah capek ngomong, silakan kasih solusi ya. Dan hampir sama, saudara, kepada ibu tersebut, saya ngasih solusinya tidak dikasih wirid. Saya hanya berkata, insya Allah nanti malam saya akan minta kepada Allah, begitu saja. Singkat cerita, dan malamnya saya langsung ya membaca salat nariyah, saudara, 313 ya. Waktu itu meminta kepada Allah supaya orang tersebut dihilangkan dari segala kesusahan. Cing bungah, penting mah, inti nama cing bungah lah. Kalau melihat orang susah ya, saya pengen menolong gitu ya. Kalau tidak bisa dengan materi, dengan tenaga, kalau bisa dengan tenaga, dengan pikiran, atau dengan doa. Ini kan hamba Allah sama ya. Di seluruh dunia ini orang susah, orang gimana pun, orang gelap mata, orang gelap hati, ini sama makhluk Allah, harus kita tolong. Jadi mintanya ke Allah. Kalau tawasulku dengan salat nariyah diterima ya Allah, semoga ibu yang lagi susah, yang lagi bingung, yang lagi sumpek, cabut kesusahannya, senangkan hatinya ya Allah, lapangkan dadanya. Saya mintanya gitu kepada Allah ya, dihayati ya.
Seakan-akan kita berinteraksi dengan Allah. Kita jangan fokus ke bilangan, fokusnya ke Allah saja. Minta buat para pemuda remaja nih, kalau Anda lagi membaca wirid, jangan fokus ke bilangan, fokuslah Anda sedang berinteraksi dengan Allah. Singkat cerita saudara, 3 hari ini, apakah ini jawaban dari Allah karena wasilah selawat nariyah atau hanya kebetulan lagi? 3 hari saya menanyakan ke HP anaknya, gimana ibu, sehat? Ibu tidak ada katanya, pergi kemana kata saya? Pergi kerja katanya, ke kota. Kerja apa? Jadi babysitter katanya. Ya alhamdulillah. Ada yang membawa katanya. Ya nggak apa-apalah, daripada nganggur. Di sini banyak yang nagih. Setelah 2 bulan kerja di kota jadi babysitter, dan ada kabar dari anaknya juga bahwa si mama katanya sekarang sudah ada di luar negeri. Kok bisa? Ngapain luar negeri? Ada yang membawa kerja katanya. Apa namanya ya? Ada calling visa, itu apa namanya? Jadi duitnya dibayar oleh majikannya. Majikan waktu kerja di kota jadi babysitter ya, si ibu tersebut kerja saudara ke luar negeri, dan alhamdulillah sekarang juga hutang tidak punya ya. Itu ya keajaiban selawat nariyah. Kalau kita lagi kepepet ya, lagi mentok, bacalah selawat nariyah yang sudah ijazah ini, karena ini harus ijazah. Anda harus punya pembimbing ya untuk selawat nariyah ini. Karena ini sholat ini ajaib saudara, banyak keajaiban, banyak keanehan-keanehan ya yang sudah bertirakat tentang sholat nariyah. Apalagi ini diwiridkan lama ya. Kalau saya waktu itu hanya 3 hari saja, tidak sampai 40 hari. Kalau yang 40 hari atau 3 bulan lebih tirakat sambil mutih, wah saudara, ini dahsyat sholat nariyah itu. Saya tidak mengijazahkan ya untuk sholat nariyah ini, karena ini harus punya guru pribadi, harus punya pembimbing. Semoga menginspirasi. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.